berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Benih itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang datang kepadanya akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengar kata kerajaan Allah, ya. Dari kita kecil sampai kita berumur, kita seringkali disuguhi oleh gereja sebuah bacaan yang menceritakan tentang kerajaan Allah. Namun sebuah pertanyaan serius seringkali muncul juga dalam pikiran kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengerti dan mampu menghadirkan kerajaan Allah di dunia? Sebab kalau kita berdoa, "Bapa kami," kita memohon kepada Tuhan, "Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga." Ya. Datanglah kerajaan-Mu. Selalu kita memohon setiap kali kita berdoa, "Bapa kami," ya. Disadari atau tidak, ya. Terkadang kalau doa rosario, ya,
sambil mengantuk-ngantuk begitu ya. Kita memohon agar kerajaan Allah datang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Hari ini dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus memberi sebuah perumpamaan yang begitu bagus tentang kerajaan Allah. Yesus menceritakan dua perumpamaan untuk sungguh-sungguh mengungkapkan apa sesungguhnya kerajaan Allah itu. Bisa jadi kita tergoda untuk menganggap bahwa kerajaan Allah sebagai suatu tempat di luar kehidupan ini yang jauh di atas sana, ya. Namun sesungguhnya dengan adanya atau kehadiran Yesus ke tengah dunia, Dia mau menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan sesuatu yang jauh di sana, ya. Namun kerajaan yang dimaksud oleh Yesus adalah lebih merupakan sebuah cara hidup daripada sebuah tempat. Ya. Kapanpun kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, disitulah kerajaan Allah hadir. Yesus adalah pribadi yang tentu sepenuhnya hidup sesuai dengan kerajaan Allah. Itulah sebabnya kemanapun Yesus pergi, kerajaan Allah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah manusia. Maka tidak heran ketika Yesus dihadapkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Ya. Ketika saya kuliah STFT, Profesor Armada Rianto selalu mengatakan bahwa Pilatus itu adalah orang paling bodoh di dunia, karena dia bertanya apa itu kebenaran. Dia bertanya apa itu kebenaran sementara dia berhadapan dengan sang kebenaran sejati. Ya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kapanpun kita hidup seperti Yesus, kita melaksanakan apa yang Yesus inginkan dalam hidup kita, kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kapanpun kita melakukan kehendak Tuhan, kapanpun kita berbicara atau bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, disitulah kerajaan Allah sudah dekat. Kapanpun kita hidup berdasarkan cara pikir Yesus, disitulah kerajaan Allah ada di antara kita. Kapanpun kita membiarkan hidup kita dibentuk oleh Roh Kudus, Roh Allah, kerajaan Allah datang atau sungguh-sungguh hadir atau tercipta dalam hidup kita. Saya ingin menutup karena menurut saya Yesus sudah jelas ya menceritakan apa itu kerajaan Allah dalam dua perumpamaan. Saya ingin menutup khotbah saya yang singkat ini namun padat dengan sebuah diskusi antara saya dengan Monsinyur Hendrikus Pidiarto. Waktu itu dia masih pastor, masih romo ya, belum ditabis jadi uskup. Ya, Suster Estokia tahu itu ya, karena salah satu muridnya Monsinyur Hendrikus itu ya Suster Esto ini. Itu. Suatu ketika saya berdiskusi atau bertanya-tanya karena kami waktu itu baru saja selesai mengikuti KKR di Tumpang, Malang. Ya, kalau mereka yang berasal dari Jawa Timur tahu itu tempat itu di mana. Itu di luar kota Malang, jalur menuju Gunung Bromo, Semeru, sama Gunung Mahameru. Ya. Setelah kami mengikuti KKR atau kebaktian rohani, ya doa-doa karismatik yang begitu luar biasa, ya. Kami punya satu pertanyaan yang kami ajukan kepada Monsinyur, waktu itu pastor ya, dosen kami. Kami bertanya,
ketika kami mengikuti KKR atau kebaktian rohani, kebangkitan rohani, di situ kami melihat bahwa ada begitu banyak orang bisa berbahasa roh. Ya. Lalu kami bertanya, apa itu bahasa roh? Doa atau ucapan-ucapan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang katanya bisa berbahasa roh? Dan menarik bahwa Monsinyur Pidiarto mengatakan dengan begitu indah atau menggambarkan dengan begitu indah, bahasa roh sejatinya adalah bahasa yang mudah dipahami atau dimengerti oleh orang yang hadir atau mungkin berhadapan dengan kita. Ketika Bapak Ibu atau adik-adik ya berhadapan atau berjumpa dengan orang, kita menyapa orang tersebut dan orang itu merasakan kasih Allah atau kebaikan Allah dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita, itu bahasa roh. Ya. Dan di situ saya baru bisa mengerti, karena waktu itu saya sebagai frater, saya nggak bisa berbahasa roh. Apa bahasa roh gitu kan? Bukannya saya memandang bahwa mereka yang bisa berbahasa roh itu salah, enggak. Hanya kok sulit buat saya untuk berbahasa roh seperti saudara-saudara atau saudari-saudari saya ditumpang pada masa itu. Dan menarik bahwa Monsinyur mengatakan bahasa roh sesungguhnya adalah ketika Anda atau kalian bisa sungguh-sungguh menghadirkan atau menggambarkan atau menyampaikan kasih Allah kepada sesama. Kalau Bapak Ibu punya suara yang bagus, bernyanyilah untuk orang-orang. Buatlah orang-orang bergembira atau bersukacita karena rahmat yang kita terima dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa masaklah yang enak ya buat suami, istri atau anak-anak. Buat mereka bersukacita, bergembira karena kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita bisa berbicara atau berkomunikasi dengan baik kepada orang-orang di sekitar kita, buatlah itu. Hadirkan kerajaan Allah, sungguh-sungguh nyatakanlah kerajaan Allah dalam bentuk-bentuk yang konkret dalam hidup kita. Karena sejatinya sebagaimana yang digambarkan oleh Yesus dalam Injil hari ini, kerajaan Allah seumpama biji sesawi, kecil biji sesawi. Kalau Bapak Ibu pernah lihat biji sesawi, itu seperti biji wijen, toh, ya, kecil sekali. Apa yang mau Tuhan Yesus ungkapkan dalam perumpamaan pada hari ini? Perbuatan atau tindakan-tindakan sekecil apapun dalam hidup kita yang menggambarkan atau menghadirkan kerajaan Allah, cinta kasih, kedamaian, sukacita, kebahagiaan, itulah kerajaan Allah pada saat itulah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, mari ketika kita pulang atau keluar dari tempat ini, selesai misa, mari kita hadirkan kerajaan Allah kepada sesama kita. Amin. Bapak Ibu, setelah disegarkan oleh firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita